Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri Sayati, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 3. Di sini saya akan menjelaskan afiksasi pembentukan nomina. Afiksasi pembentukan nomina dalam bukunya Abdul Khair menyebutkan bahwa pembentukan dengan afiksasi ini ada yang dibentuk langsung dari akar, tetapi sebagian besar dibentuk dari akar melalui kelas verba dari akar itu. Yang dibentuk langsung dari akar adalah nomina turunan berkonfiks ke an, seperti kepandaian yang bermakna hal pandai dan kepartaian yang bermakna hal partai. Sedangkan contoh yang dibentuk dari akar melalui verba dari akar itu adalah pembaca yang bermakna gramatikal, yang pembacaan yang bermakna gramatikal hasil membaca atau yang dibaca. Afiks pembentukan nomina menurut Abdul Khair itu yang pertama ada nomina berprefiks ke, yang kedua nomina berkonfiks ke an, yang ketiga nomina berprefiks pe, nomina berkonfik veran, yang kelima nomina berkonfik veran, dan yang keenam nomina bersufiks an. Selanjutnya nomina bersufiksnya, nomina berefiks ter, dan nomina berinfiks l, m, dan r. Afiks pembentukan nomina ini, nomina berprefiks ke. Abdul Khair 2008-145 menjelaskan bahwa nomina berprefiks ke sejauh data yang ada hanyalah ada 3 buah kayu, yaitu kata, ketua, kekasih, dan kehendak, dengan makna gramatikal yang dituai, yang dikasihi, dan yang dikehendaki. Sedangkan contoh lainnya tidak ada. Nomina berkonfik ke an. Menurut Abdul Khair, nomina berkonfik ke an memiliki makna gramatikal antara lain memiliki makna gramatikal hal dasar atau tentang dasar apabila bentuk dasarnya itu memiliki komponen makna, bendaan, dan objek bicara. Contohnya antara lain kehutanan, artinya hal hutan. Memiliki makna gramatikal tempat atau wilayah apabila bentuk dasarnya memiliki komponen makna, bendaan, wilayah, dan jabatan. Contohnya kelurahan, artinya wilayah lurah. Nomina berprefiks pe. Abdul Khair 2008-147 telah menjelaskan bahwa ada 3 macam proses pembentukan nomina dengan prefiks pe, yaitu nomina berprefiks pe yang mengikuti kaidah persangguan, nomina berprefiks pe yang tidak mengikuti kaidah persengawaan, dan nomina berprefiks pe melalui proses analogi. Ada juga nomina berkonfiks vean. Abdul Khair menjelaskan bahwa konfiks vean dalam bentuk nomina mempunyai 6 buah bentuk atau alomorf, yaitu pean, pem, an, penan, penyan, pengan, dan pengean. Bentuk atau alomorf vean digunakan apabila bentuk dasarnya berawal dengan fonem r, i, w, y, m, n, eng, dan eng. Contohnya antara lain perawatan, pelarian, pewarisan, keyakinan, pemantapan, dan penantian. Nomina berkonfik peran. Abdul Khair menjelaskan bahwa ada 2 macam proses nomina dengan konfiks peran antara lain dibentuk dari dasar melalui verba perbentuknya mengikuti perubahan bentuk prefiks per sehingga menjadi bentuk peran, pean, dan vean. Contohnya perdagangan dari verba dagang dibentuk dari dasar baik akar maupun bukan nomina, contohnya perkaretan, perburuhan, dan perkantoran. Nomina bersufiks an. Abdul Khair menjelaskan bahwa ada 2 macam proses pembentukan nomina bersufiks an antara lain dibentuk melalui dasar verba melalui verba berprefiks me
inflektif memiliki makna gramatikal. Dibentuk dari dasar melalui verba memiliki makna gramatikal, tempat berdasar. Sufiks an yang dibentuk dari dasar. Nomina bersufiksnya. Menurut Abdul Khair menjelaskan bahwa ada dua bentuk nomina bersufiksnya, antara lain nomina bersufiksnya sebagai pronomina persona ketiga tunggal, contohnya saya mau minta tolong kepadanya. Yang kedua, nomina bersufiksnya membentuk nomina dengan makna gramatikal, contohnya hak dasar yang memiliki komponen makna keadaan, contohnya naiknya harga BBM mengurangi pendapatan sopir taksi. Memiliki makna gramatikal penegasan, walau bentuk dasarnya kebendaan atau tindakan, contohnya mau makan nasinya habis. Nomina berprefixer. Menurut Abdul Khair menjelaskan bahwa nomina berprefixer dengan makna gramatikal yang di dasar hanya terdapat sebagai istilah dalam bidang hukum, contohnya tersangka, terperiksa, terdakwa, tergugat, tertuduh, terhukum, dan terpidana. Nomina berinfiks L, M, dan R. Abdul Khair menjelaskan bahwa di dalam perkembangan bahwa Indonesia banyak menyerap kosakata asing, terutama dari bahasa Arab, Inggris, dan Belanda. Ada yang diserap secara utuh, artinya kosakata itu diserap sekaligus dengan sufiks yang menjadi penanda kategori kata serapan itu. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.